Selamat malam. Waalaikumsalam. Semoga sehat semuanya. Kita mau kita sekarang mau bahas ini nih tentang salah satu owner dimsum yang ada di Bandung, Bandung Utara ya? Ya, Om Jon ya? Sekarang Bandung Utara domisili. Bandung Utara, domisilinya Jadi Bandung kalau Utara. Untuk ya Bandung Utara, untuk di Bandung Utara sendiri, oh iya, untuk produknya sendiri, Om Jon ini di produk apa nih Om kulinernya? kebetulan saya ini produksi dimsum halal. Sampai sekarang itu sudah 31 varian yang diproduksi. 31 varian. 31 Ada bakpao, varian. ada dimsum goreng, ada dimsum kukus. Itu semua itu bisa bertambah seiring berjalannya waktu. Kalau misalkan ada request dari si reseller, biasanya sih reseller yang paling rewel, pengen ini pengen itu, jadi kita masukin ke menu gitu. Oh gitu. Untuk berdirinya sendiri di dimsum John-nya ini awalnya gimana nih Om? Mulai dari tahun berapa, kepikirannya gimana sampai kebentuknya dimsum John ini yang berdiri di daerah Setiabudi ya Om ya? Geger Kalong. Geger Kalong. Nah, jadi ceritanya tuh dulu sekitar setahun lebih lah, hampir 2 tahunan, saya sama istri kan emang seneng ngemil, jalan-jalan, kadang-kadang ya main ke teman-teman yang punya kafe dimsum, kita coba. Sebenarnya kecelakaan juga ini, jadi bikin dimsum bisa dibilang kecelakaan. Sempet maksa punya temen, dia punya usaha dimsum, jadi saya ikutan paksa dia supaya bisa franchise, nyobain. Akhirnya setelah 3 minggu saya harus gulung tikar. Nah, gulung tikar karena biaya operasionalnya tidak menutupi dari pendapatan begitu. Jadi akhirnya saya putar otak karena si bahan-bahan kan masih banyak nih yang ada di store. Saya bingung mau dikemanain, kayak misalkan boot, terus freezer, alat masak dimsum, segala macam. Akhirnya saya cari teman-teman yang kerja di hotel, saya konsultasi sama mereka, gimana baiknya nih, kata mereka, ya udah kenapa lu nggak bikin sendiri, katanya, kan udah tahu rasa dimsum kemarin kayak gimana. Karena yang saya tahu yang paling enak di Bandung itu ialah dimsum yang saya paksa punya teman tuh, yang di franchisein, itu paling enak di lidah kami gitu. Nggak tahu menurut lidah orangnya, tapi kalau di lidah kami sih udah paling oke lah. Cuman setelah kami belajar sama teman-teman yang itu, diajarin lagi kayak gini bikinnya, gini. Ya udah, mulailah dari situ, cari teman-teman yang emang jago masak. Saya kerja sama mereka. Saya punya ide bikin dimsum, menunya seperti ini, yuk kita jalan bareng-bareng. Tetap jadilah seperti itu. Nah, dari situ untuk basically-nya sih memang basically-nya memang tadi dari awalnya suka ngemil ya, terus dari suka ngemil juga tahu rasa, terus kemudian experience sama di produknya yang franchise itu kemudian dikembangin ya Om ya. Betul, itu saya kembangin sendiri sama istri juga, dan sering jalan-jalan kemana-mana. Sebenarnya saya alergi sama udang, tapi mau nggak mau karena dimsum itu dominan dengan udang, saya harus lawan rasa alergi saya. Gimana caranya menciptakan produk yang emang benar-benar enak gitu, enak bukan di lidah sendiri, tapi di lidah orang lain juga, konsumen juga ya. Betul. Udah berapa lama nih Om untuk berjalan dimsum ini? Kalau untuk di store-nya sih itu dari bulan apa sih store? Yang Gerlong?
dari September tahun lalu. Sebenarnya belum lama kalau untuk store-nya. September 2019 untuk store-nya. 2019. Ya, tapi kalau untuk trial and error-nya mah udah lumayan lah, ada setahunan lah kayaknya. Oh gitu. Gitu. Karena waktu saya maksa franchise ke temen juga itu sebenarnya udah mulai tester juga, nyoba-nyoba gitu. Betul. Jadi antisipasi gitu. Jadi tapi semenjak bertemu temen yang jadi chef di hotel, mungkin Om Black juga semua itu namanya Om Black, Indra Black. Iya. Saya nanya ke beliau, Indra Black sekarang kan punya kafe namanya Sawarika Coffee di Belitung tuh. Nah, saya sering di sana ngobrol, dikenalnya sama teman-teman yang juga yang di kafe. Akhirnya ya alhamdulillah jadilah sampai sekarang. Begitu. Begitu ya untuk selama perjalanan dimsum John sendiri ada keluh kesah atau apa ya istilahnya, ada hambatan nggak sih Om kalau untuk di market di Bandung, atau kalau Om John kan khususnya di Bandung ya? Betul, di Bandung. Nah kebetulan untuk di Bandung sendiri kan itu banyak ya Om ya? Udah banyak pisan sebenarnya. Banyak banget ya. Kalau untuk saingan mah banyak pisan di Bandung yang jualan dimsum. Kayak mungkin di Pati Ukur juga udah bisa puluhan lah ya, dekat Unpad. Itu belum lagi di ITB. Kalau di daerah Geger Kalong sendiri sebenarnya udah banyak itu tempat dimsum, tapi saya nggak ngerti. Ya alhamdulillah puji Tuhan gitu ya, dari Gojek sama Grab itu yang kemarin datang, saya kan sering di store juga. Kadang-kadang kalau mereka tanya, kalau datang saya tanya, ini kirim kemana? Terus komentar apa dari mereka? Mereka malah pada bingung, kenapa bisa jual harga 13.000 satu porsi isi 4. Di tempat lain itu paling murah itu yang isi 3 teh udah 14.000. 14.000 ya. Terus dari Gojek juga kan mereka sering nanya, ada yang banyak yang repeat order. Mereka banyak ceritaan dari konsumen tuh dimsumnya enak. Oh gitu. Alhamdulillah ya puji Tuhan. Komennya bagus banyak komen. Nah, satu hal yang saya banyak perbaiki dari produk yang kemarin adalah, pertama, dimsum saya itu tidak banyak tepung. Gitu. Jadi dari berat satu pieces dimsum itu dulu saya bikin 20-23 gram satu biji. Nah, itu tepungnya itu tidak sampai 5% dari berat total. Nah, berarti memang dirinci banget ya Om ya untuk pembuatan dimsumnya. Kalau kita sih dari si rasanya, si rasanya juga pas ya. Beratnya saya tambahin jadi 30-33 gram, tapi harga sama. Gitu. Ditambahin itu beratnya. Berpengaruh sama cost dan pengeluarannya nggak Om? Kalau untuk cost itu berpengaruh, apalagi sama cuan ya, bisa berkurang. Karena kan ditambahin sekitar ya 10 gram lah, lumayan lah kalau udah 10 biji. Lumayan. Yang penting kan konsumen puas ya Om ya. Betul. Saya yang jadi visi misi saya sih sebenarnya bukan oriented to cuannya. Saya tidak berorientasi sama cuan, tapi saya pingin gimana caranya orang yang makan dimsum punya saya itu pertama senang, yang kedua kenyang, yang ketiga saya bisa share apa yang saya rasain, share happiness lah istilahnya begitu. Betul. Kepuasan pelanggan adalah nomor satu mungkin. Betul. Nomor satu. Begitu. Om, udah berapa store nih di Bandung Om? Kalau sekarang store saya kebetulan masih satu. Store-nya di Geger Kalong dekat Polsek Sukasari. Cuman saya sebenarnya tidak orientasi sama ini juga, sama buka store. Saya fokusnya sama reseller. Ada reseller ya? Betul, reseller saya udah lumayan sih, kirim-kirim ada di Palembang sering. Terus Jabodetabek udah ada, cuman belum banyak, ada beberapa lah. Terus Cirebon yang rutin, Cirebon, Sumedang, Tasik. Kemarin sempat ngirim ke
deket-deket Jogja tuh ada juga sama Semarang, ada yang minta ke Bali, ada yang minta kirim, cuman ada belum terjangkau sama ekspedisi, jadi depending untuk yang Bali karena Lion Air kan belum bisa beroperasi. Betul, begitu. Kedepannya ada tujuan apa nih Om, visi misinya dari Dimsum John sendiri Om? Kalau kedepannya sih pengen buka store satu lagi, cuman sebenarnya malas sih buka store teh, ngurusin karyawan, ngurusin segala macam. Lebih simpel ke reseller, karena kalau reseller kan dia pesan bikin kirim, pesan bikin kirim. Gimana kalau saya aja deh ya Om, yang ngolahnya Om? Ambil Om, ambil gitu ya. Kayaknya terlalu deket kalau yang Bandung. ambil boleh. Lanjut Om. Jadi begini ya, kita cerita story dulu. Sebenarnya Om John ini tuh memang teman saya juga di luar di dunia kuliner. Di dunia kuliner, beliau ini tuh teman nongkrong saya di otomotif ya Om John ya. Betul Om. Jadi mungkin salah satu cerita dari Om John ini kita udah pernah sharing. Ternyata ya lingkupannya, cakupannya ya teman-teman sekitar di dunia otomotif juga ya Om ya ternyata. ya. Jadi memang benar kalau misalnya udah jodoh rezeki ya usaha bisa lebih link dari siapa aja. Betul. Mau dari teman, mau dari relasi atau dari yang nggak kenal sekalipun, kalau udah jodohnya ya pasti jadi gitu ya. Walaupun memang ya ada lah yang namanya sikut-sikutan atau gimana walaupun dengan teman sendiri. Tapi ya itu untuk yang bertahan di bisnis kulinernya mesti fight benar gitu. Yang saya lihat dari karakter Om John ini sendiri sih memang orangnya fight sih ya. Orangnya fight sama dia excited banget sama usahanya. Jadi memang fokus ya Om John. Betul. Kayaknya sekarang lagi memang difokuskan banget ya, sampai saya dengar cerita sih sampai kerjaan katanya ditinggalin. Kemarin iya karena ada sesuatu hal juga. Kemarin saya sempat dinas di Red Doors. Mungkin teman-teman udah tahu Red Doors. Kerjanya enak pisan sebenarnya di Red Doors, tapi ada sesuatu hal yang membuat saya harus emang bener-bener fokus di Dimsum juga. Karena masa pandemi juga kan mungkin sulit ya di mana-mana untuk jadi karyawan. Saya pikir pokoknya kalau di usaha kuliner lebih oke daripada jadi seorang karyawan menurut saya sendiri ya. Akhirnya saya fokusin kembali. Alhamdulillah ya puji Tuhan, pas masa pandemi itu justru kuliner saya tuh bertambah gitu pembeli. Nggak cuma 1-2 tapi bisa sampai 200% malah justru gitu. Nah, tiap hari kadang-kadang saya isi sama sharing sama mentor. Nah, ini juga yang paling penting mentor sih dalam suatu kehidupan kan. Banyak yang bisa dibilang mereka di luaran sana banyak yang istilahnya lebih senior lah dari kita dalam dunia kuliner. Lebih expert ya? Lebih expert. Ada teman saya, teman komunitas juga sih di gereja. Dia udah banyak melalang buana di dunia kuliner. Kebetulan dia baru buka cafe namanya God Beef yang khusus untuk burger. Di IG ada God Beef itu, terus dia punya resto Korea, Pocajang apa? Magal di PVJ ada, terus Pocajang di Setrasari ada banyak sih itu makanan Korea semua. Saya konsultasi sama beliau, kebetulan saya menawarkan diri, mau nggak Koko jadi mentor saya gitu. Oh siap. Nah sampai saat ini bahkan tadi pun tiap hari saya masih konsultasi sama beliau, gimana sih Dimsum punya gue ini biar bener-bener running well, bahkan bisa lebih dari running well doang. Jadi saya diajarin banyak hal, mulai dari pemasaran seperti apa, banyak dikenalin sama food blogger sama beliau, sampai iseng nih promosi buat Dimsum ini ke food blogger.
memberanikan diri lumayan sih sebenarnya. Biayanya Membantu ya. Itu tapi benar-benar cukup membantu. Mereka cuma share dari story mereka doang, itu langsung kerasa banget impactnya dari sebuah promosi. Padahal baru di story ya, belum di feednya. belum dikunjungi ya. Setelah di feednya itu 2-3 hari dari story, mereka posting lagi di feednya. Ya lumayan, nambah lagi gitu. Dari kayak begituan doang. Berarti memang apa ya, bisa dibilang iklan itu berpengaruh ya, Om? Menurut saya sangat berpengaruh pisan. Seperti itu. Dan Terus? yang terakhir, saya coba ke influencer, ada teman saya juga kenalan, dia followernya tidak terlalu banyak, sekitar 1.500 lah, tapi dia cukup untuk publicity cukup oke. Dia juga seorang youtuber yang baik. Nah kalau ini gratis, saya cuma kasih produk, dia review, videonya dia kasih ke saya posting, itu juga lumayan berdampak. Nah sekarang saya lagi cari yang mau promo tapi gratis gitu. Boleh deh, Om. Saya mau, Saya saya siap, Om. Oh siap. Kebetulan Pak Gunawan gimana? Pak Gunawan siap nggak nih, Pak Gunawan? Nah ini terus terang dimsum itu saya baru denger itu baru semingguan ini ya. Siap. Betul. Belum ada ini kayaknya. Wah. belum ya benar belum ada dimsum ya. Apa saya nggak tahu tapi emang kayaknya belum ada juga. Belum. Pak Gunawan sendiri daerah mana, Pak? Gimana? Saya tuh Di di Jawa daerah. Tengah, Salatiga. Salatiga. Salatiga ya, Jawa Tengah. Salatiga saya Jawa. Berarti memang untuk dimsum sendiri untuk di daerah Jawa Tengah belum populer ya, Om ya? Belum populer benar. Belum populer. Dimsum masih Boleh? asing juga denger dimsum. Om, mencoba jadi seller gitu, Om? Bisa hubungin Prospek juga ya, Om kalau John juga. gratis, belum ada juga ya. Kalau memang ada kan prospek. Gitu. Tapi Boleh. Nanti saya paling tanya ke istri lah. Emang saya nggak tahu atau emang gimana kan? Dimsum itu sebenarnya ini yang frozen nih. Kelihatan nggak? Ya, Om John, boleh Om John, maaf Om John, Siap. kalau bisa di-review dulu dong Om John, dimsum itu produk apa, penganan apa, asalnya dari mana, biar teman-teman Nah, juga di sini semua kalau- tahu juga. Dimsum itu sebenarnya kalau yang saya tahu itu panganan dari China. Cemilan China kudapan. Ya. Cuman emang bener-bener dia cemilan. Kalau di Indonesia mah bala-bala lah kayak gitulah. Nah gitu. Diminumnya kalau di sana diminumnya sama teh. Makannya dimsum, cemilannya minumnya teh. Kalau di Indonesia kan bala-bala jeung kopi. Nah, Bala-bala atau kalau nggak bala-bala, kalau di Jawa namanya pakwan. Ya, pakwan. Pakwan karo kopi. kalau bakwan kan dipakai lauk gitu. Kalau Oh, bisa. dimakan apa? Cuma dimsum gitu aja bisa ya. Itu Dipakai. bisa Nah, dipakai nasi banyak yang pakai juga. ya betul-betul. Gitu. Jadi emang bener-bener cemilan gitu. Kadang-kadang juga waktu pertama opening saya iseng tuh buy one get one. Jadi emang bener-bener bakar uang buy one get one. Itu ada yang sampai cuman 2 orang hampir 30 porsi kalau nggak salah. Itu emang bener-bener habis. Mereka pesen lagi sampai 30 porsi per orang kalau nggak salah. Itu nggak ngerti lagi. salah satu strategi marketing mungkin ya. Ya itu emang bener-bener iseng bakar duit sih gitu. Oh ya nih Pak Gun, kalau Pak Gun belum tahu kayak begini nih dimsumnya. Ya Cuma cuman 12 macam itu. Tapi ya kalau di foto gini atau video nggak kenyang ya Mas Gun ya. Harus dikirim kayaknya ya. alamatnya ada di jiwa. Oke.
Jadi kita review ya, untuk dimsum sendiri itulah adalah panganan cemilan ya, mungkin dari China Dari China. ya, atau dari daerah Cina sendiri itu. Kalau di kita mungkin kayak bala-bala atau cemilan-cemilan yang lain yang ringan mungkin ya. Betul. Cuman kalau untuk daerahnya sendiri dimsum ya. Betul. Tapi kalau untuk dimsum sendiri sih yang saya tahu Om John, kalau untuk dimasuk di Indonesia dulu mungkin makanannya termasuk makanan yang mewah ya, bukan cemilan lagi. Kalau misalnya di negaranya kan memang cemilan betul. cemilan biasa lah, cemilan harian biasa. Tapi pas masuk ke Indonesia itu sekitaran tahun berapa sih Om? Sebenarnya udah lama ya dimsum Udah ya? lama dimsum di Bandung umumnya paling sekitar 5-7 tahunan ke belakang kayaknya belum booming banget. Itu masih benar-benar di restoran mewah. 5-7 Di resto-resto mewah ya. Itu ya mulai 3-4 tahunan terakhir itu emang Belakang ya. Booming. itu boomingnya di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan kayak pecel lele gitu. Berarti segmentasinya si dimsum ini berubah ya Om ya? Mungkin dari Betul, yang awalnya segmentasinya berubah. dari restoran mewah pindah ke pinggir jalan Betul, dengan harga yang jangkau ya. betul. Sekarang